Kita akhiri dengan hamdalah. Sambil Pak ya, sambil nyemil, apa? Nyemil, bebas. Boleh sambil selonjoran, boleh. Ya. Tadi istilah ditahan sudah kita bahas dengan banyak tanda-tanda apa saja yang menjadi penyebab huruf tersebut ditahan. Ada tasydid, ada mim sukun, ada nun sukun, ada tanwin. Nah, sekarang masuk ke slide berikutnya atau poin kedua, yaitu dibaca panjang. Huruf di Al-Quran yang kita baca panjang penyebabnya hari ini Pak. Nah, pertama disebabkan alif sukun, waw sukun, ya sukun. Kemudian bendera Pak Alis nih Pak, bebas lah istilahnya, lapisan. Nah, kemudian domah terbalik, kemudian tanda panah. Kalau saya menyebutnya ini gabung, masih bagian dari huruf ya. Nah, 3 huruf di atas ini, tiga penyebab ini bisa disebut dengan huruf mad. Nah, jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3 saja. 3, coba ya. Huruf yang dibaca panjang dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, penyebab ini dia 3. Harus sukun. Nah, kalau di mushaf Madinah, tulisan Madinah, dia alif dan waw yang sukun ini tidak diberikan tanda sukunnya, murni seperti ini. Nah, gundul kotak. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, contoh huruf dipanjangkan 2 harokat. Penyebabnya yang tadi ini disebut huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Nah, ingat Pak ya, kalau ditanya berapa huruf mad? 3. Kalau ditanya berapa macam hukum mad, baru banyak orang, lebih dari 3. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 16. Nah, itu semuanya benar. Hurufnya yang disebabkan alif sukun, contohnya langsung di sini. Bi ashabil fil. Kemudian as-shalah atau as-shalata. Ini taknya tahu, tak marbutah. Kalau diberhentikan dia jadi huruf h. Nah, kalau dilanjut jadi huruf ta. as-shalah. Bil birri wat taqwa. Kenapa saya berikan contoh 3? Di dalam Al-Quran penyebab huruf yang dipanjangkan disebabkan huruf alif ini, pertama bentuknya sempurna panjang, di asha panjang. Kemudian ada juga alif ini cara penulisannya pendek seperti ini, as-shalah. Ini bukan as-sholawah Pak ya, as-shalah. Kadang keliru Pak ya, as-sholawah. as-shalah. Nah, di juz 2 itu ada kalimat hafizatu ala sholati was sholawatil wusta.
sholati wassolawat. Itu tulisannya sama, tapi harokatnya yang membedakan. Kalau sholat dia tidak pakai harokat. Ya. Kalau as-sholawati dipakai harokat wawunya, harokat fathah. Ini bukan harokat, Pak. Nah, iya. Jadi ini alif ini yang kecil ini memberikan kode. Nih hati-hati, huruf lam ini dibaca panjang, bukan waw. As-sholah dibaca as-sholata. Kemudian bentuk alif di dalam Al-Quran ada seperti huruf ya bengkok. Ya. Setiap ada ya seperti ini, pasti dia diberikan tanda alif kecil di atas. Kalau sudah diberikan tanda alif kecil di atas, nggak usah bingung lagi ini ya atau huruf alif. Ya. Sudah pasti huruf alif. Nah, cara simpelnya lagi, saya kasih rumus untuk memahami penyebab huruf yang dibaca dua harokat karena alif. Ketika huruf yang dibaca dua harokat penyebabnya alif, pasti dia didahulukan fathah. Ini Pak ya. Fathah bertemu dengan alif sukun. Fathah bertemu dengan alif sukun. Waw apa namanya? Fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, untuk memudahkan cara mengingatnya. Ya. Jadi rumusnya begini. Kalau kita lihat huruf ini, apakah ini ya atau bukan? Karena dalam Al-Quran ya pun kadang tidak diberikan titik. Itu Pak ya. Ada beberapa, ya, tidak semua. Maka perlu kita ketahui mana harokat sebelumnya. Kita lihat. Kalau dia harokatnya fathah, jelas berarti ini huruf alif. Apalagi ditambah kode seperti ini, pasti huruf alif. Jelas Pak ya? Contoh pertama, mari kita masuk contoh kedua. Waw sukun. Penyebab huruf dibaca dua harokat karena waw. Contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, nun ini ditahan karena apa? Tasydid. Tadi sudah masuk. Qul a'udzu. Ini tulisan Rasul Utsmani yang versi Madinah, ya. Sehingga tidak diberikan tulisan harokatnya atau sukunnya. Nah, betul. Sukun aslinya di huruf apa namanya di Mushaf Madinah itu seperti ini nih Pak, sukunnya. Terbuka sedikit ya. Kalau di Mushaf Madinah. Ya. Baik, kita lanjut ke ini, contoh. Qul a'udzu, huruf waw didahulukan dhamma. Kalau tadi alif didahulukan fathah. Sama semua. Tattaqu, waw didahulukan dhamma. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, yang menjadi penyebab dia panjang waw atau alif? Waw. Dari mana dasarnya? Cukup dilihat dari sini saja. Harokat sebelum huruf waw. Kalau dia harokatnya dhamma berarti penyebabnya waw. Sama seperti ini ya. Kasih harokat, apa namanya, tanda sukun. Nah, ayatuhu. Nah, terkadang dalam Al-Quran huruf waw itu kecil lagi juga. Nah, tapi kenapa dia jadi panjang? Kadar panjangnya menjadi pertanyaan seperti apa? Berapa lama kadar panjangnya untuk dua harokat? Kadar panjangnya untuk dua harokat cukup di ayun. Bi ashabil fil.